Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam saudara hadirin, saya jawab salam dari Fitri. Malam di depan Ka'bah. Yang jawab salam semoga bersama berkah. Allahumma Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinatahu fi qulubil mu'minin liyazdaadu iimanan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah wa taqullah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la innahu la ilaha illa khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Hadirin jamaah tarawih yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita melaksanakan tarawih dan kita telah berpuasa yang ke-13 ya, bagi yang mulainya dari hari Minggu. Tapi kalau yang mulainya dari hari Sabtu mungkin hari yang ke-14. Mungkin ibu mungkin baru hari kelima ya Bu. Alhamdulillah hari demi hari kita lalui dengan begitu nikmat, begitu tenang dan kondusif, karena alhamdulillah kita berada pada negara yang aman, yang tidak banyak terjadi permusuhan secara besar di dalamnya. Pada kesempatan ini, karena ini kultum, kemudian tadi kultum ya, 7 menit, 20 menit, 30 menit. Ada surat Al-Baqarah ayat 103 yang pasti kita semua sudah hafal, yaitu perintah untuk berpuasa. Dari akhir ayat tersebut, Allah memerintahkan kita berpuasa itu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa sih untuk menjadi orang yang bertakwa Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, bahkan wajib. Ternyata di dalam puasa itu banyak sekali pendidikan dari Allah Subhanahu wa taala, baik dari pendidikan jasadiah maupun rohaniah. Dalam puasa kita belajar sabar. Dalam puasa kita juga berlatih untuk lebih giat lagi dalam beribadah. Dapat kita rasakan dan dapat kita lihat bersama ketika pada bulan-bulan biasa, hari-hari biasa, mungkin kita hanya sibuk, mungkin kita terlalu sibuk, bukan hanya sibuk, tapi terlalu sibuk untuk aktivitas duniawi. Tapi alhamdulillah ketika bulan Ramadan tiba, setiap malam isya dan tarawih selalu berkumpul di masjid. Itu merupakan satu bukti bahwa dengan adanya bulan Ramadan ini Allah mendidik kita agar kita lebih giat dalam beribadah. Karena dalam bulan-bulan yang lain terkadang pengajian mingguan aja kadang cuma 5 orang ya kali. Tapi alhamdulillah pada bulan Ramadan tarawih juga penuh, bahkan sampai nggak tertampung, bahkan pagi sampai minggu aku nggak masuk gitu. Hanya kemarin nekat bikin tenda gitu supaya tertampung. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang besar bagi kita agar nanti setelah kita selesai puasa kita tetap giat ke masjid, kita tetap giat berjamaah, kita tetap giat melaksanakan
dosa. Kalau malam mungkin yang ada urusan barang itu hanya 5 orang ya, abah dan lain-lain, dan kurang dari 10 orang. Mudah-mudahan nanti di 10 hari terakhir, karena sangat dianjurkan oleh Rasulullah ketika 10 hari ketiga itu sangat dianjurkan agar kita sering beriktikaf. Mudah-mudahan nanti pada 10 hari ketiga bukan hanya tarawih saja, masjid ini penuh, subuhnya penuh, zuhur penuh, asar penuh, maghrib penuh, isya penuh, bahkan dari pagi sampai pagi lagi mudah-mudahan penuh, karena kita ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita gunakan bulan ini betul-betul untuk mendidik diri kita sendiri. Dalam puasa kita belajar jujur, dalam puasa kita belajar mengaplikasikan apa itu ihsan, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah Allah itu melihat kita. Mungkin dalam ibadah-ibadah yang lain pendidikannya itu tidak terlalu kuat gitu ya. Tapi ketika bulan puasa, subhanallah, dengan metode puasa ini kita belajar menghadirkan Allah setiap saat. Padahal secara logika kita bisa nyebut aja, tapi kita tidak berani karena adanya satu keyakinan bahwa Allah melihat kita. Ketika dalam hari-hari yang lain kita jarang yakin bahwa Allah itu melihat kita, maka dalam bulan Ramadan inilah Allah melatih kita. Ada beberapa keutamaan dalam bulan puasa, yaitu dalam puasa Ramadan. Ada satu hal yang lain, ada satu nilai ibadah yang lain. Ketika ibadah-ibadah yang lain selain puasa itu, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam Allah SWT berfirman dalam hadis qudsinya yang artinya setiap kebaikan itu dibalas 10 kali lipat hingga 70 kali lipat, kecuali puasa, karena puasa itu bagiku dan akulah yang membalasnya. Betapa luar biasanya dengan puasa itu, dengan pahala puasa itu, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi disampaikan bahwa tujuan berpuasa itu adalah untuk bertakwa. Ada beberapa pendapat arti dari takwa. Takwa secara umum itu terdiri dari 3 huruf. A, O, O. Jadi kalau misalkan paling banyak itu main singkatan-singkatan. Jadi kalau takwa diartikan dengan singkatan A, O, mau. A-nya adalah taat, menjalankan segala perintah Allah, baik yang wajib, yang sunnah, maupun ibadah-ibadah tambahan. Baunya adalah, enkomnya adalah qanaah. Di dalam puasa itu kita belajar untuk qanaah, belajar untuk menerima yang sedikit, bukan hanya harus yang halal. Yang halal itu kita harus membatasi diri. Itulah luar biasanya dalam bulan Ramadan itu. Makan kita diatur, padahal makanan banyak. Jadi diatur hanya sahur dan ketika buka. Itu pun ketika buka tidak banyak yang langsung makan gitu. Paling hanya minum air, kolak, mungkin kalau ada alhamdulillah di masjid sambil jauh sore ada kolak. Jadi semangat sama anak-anak jadi ketika buka bersama-sama gitu. Karena sangat luar biasa ketika kita bisa berbuka puasa bersama. Lalu yang ketiga adalah warok, yaitu berhati-hati. Kehati-hatian itulah dalam pendidikannya atau dalam pelaksanaannya kita dilatih pada saat bulan puasa. Kita mau ngomongin orang hati-hati
mungkin dengan alasan takut puasanya batal, tapi pada hakikatnya mudah-mudahan karena takut Allah melihat kita. Imam Ghazali radhiyallahu anhu dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan bahwa puasa itu terbagi dalam 3 derajat. Satu puasa biasa, puasa khusus, dan puasa khusus dari yang khusus. Puasa biasa itu satu menahan perut, nafsu. Puasa khusus itu menahan diri dari perbuatan dosa. Menahan diri dalam perbuatan dosa itu yang ditekankan itu pada bulan puasa itu sangat luar biasa. Bukan hanya dosa jasadiah, tapi batinnya. Lalu yang ketiga, puasa khusus dari yang khusus, yaitu mengosongkan diri dari tergantung kepada selain Allah. Puasa khusus dari yang khusus adalah puasa hati dari kemauan-kemauan yang rendah dan pikiran duniawi, serta mencegahnya dari selain Allah secara keseluruhan. Mungkin dalam ibadah yang lain tidak dilatih tiga macam derajat tadi gitu. 3 macam kategori kondisi makanya soal amalia. Tapi luar biasanya dalam bulan Ramadan kita dilatih untuk membersihkan diri, untuk membersihkan hati dari bergantung kepada selain Allah. Karena kita tahu bersama bahwa segala dosa itu bisa diampuni oleh Allah, tetapi yang tidak diampuni hanyalah syirik. Selama kita masih melakukan kesyirikan, mungkin dosa-dosa kita belum terampuni dari dosa kesyirikan tersebut. Makanya di dalam bulan Ramadan itu dilatih untuk membersihkan diri dari bergantung kepada selain Allah. Ketika siang lapar, tetap bergantung kepada Allah. Yakin bahwa nanti pada saat yang telah Allah tentukan, kita akan merasakan kenikmatan berbuka puasa. Dan yakin setelah di akhirat kita akan menemukan suatu kebahagiaan, yaitu ketika mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semua hanya bisa diraih dengan puasa. Mudah-mudahan puasa kita, mudah-mudahan bulan ini dari awal sampai akhir menjadi bulan pendidikan atau tarbiyah bagi kita, karena betapa banyaknya rahasia-rahasia dalam bulan puasa tersebut yang sangat sulit mungkin diraih pada bulan-bulan yang lain. Pada bulan selain bulan Ramadan, mungkin setelah bisa kita langsung tidur, mungkin nonton TV, mungkin ngerumpi, atau mungkin masih banyak yang belum. Tapi ketika bulan puasa, siang hari pun kerja, bahkan banyak yang pulang itu lebih awal. Kalau jam kantor biasanya jam 5, bulan puasa jam 3 udah pada pulang, karena dalam rangka menyambut buka puasa. Itu suatu kenikmatan tersendiri yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lain. Tadi yang ketiga itu sangat luar biasa dengan bulan puasa, Allah melatih diri agar kita tidak bergantung kepada selain Allah, agar kita bersih dari segala kotoran hati. Ibnu Athaillah dalam kitab Al-Hikmahnya menyebutkan amalan intimani alal amal musamu berjahil dan wujud salam. Setengah dari karena bahwa seorang itu bersadar diri pada perbuatan kemanusiaannya, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat karunia Allah ketika terjadi padanya suatu kesalahan atau dosa. Kita bisa mengambil hikmah dari perkataan Ibnu Athaillah tersebut, bahwa mungkin di dalam bulan-bulan sebelumnya atau hari-hari sebelumnya
Banyak sekali dosa dan maksiat yang kita perbuat. Namun kita yakin pada bulan ini, kita berharap pada bulan ini semoga Allah memberikan ridho dan rahmat dan ridhonya kepada kita dan ampunannya, sehingga Allah memasukkan kita pada golongan orang-orang yang bertobat. Walaupun masa lalu kita kelam, ketika kita berikhtiar untuk bertobat, untuk memperbaiki diri, maka insya Allah Allah akan mendatangkan maghfirah dan ridho kepada kita semua. Innallaha yuhibbut tawwabina wa Yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertobat dan mencintai dan yang Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat dan mensucikan diri. Pada bulan ini, bulan yang sangat luar biasa bagi kita untuk menyucikan, untuk memohon ampunan pada Allah, agar nanti pada hari raya kita kembali pada fitrah, pada kesucian, bagikan bayi yang baru lahir. Semoga bulan yang singkat ini bisa menambah referensi bagi kita, sehingga kita lebih mantap dalam menjalankan ibadah Ramadan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.